Masih live dari Max Coffee Bento Junction, Lipo Village, Tangerang. Terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami dan juga tentunya menyapa Anda yang mendengarkan di jaringan network, khususnya di 100,6 FM Heartline Karawaci. Anda yang mendengarkan saat ini di Bali di gelombang 92,2 dan juga di Heartline Samarinda 94,4. Selamat pagi juga untuk Anda yang baru bergabung tentunya di Heartline Lampung 91,7 dan juga melalui Harmony di 97,0 ya. Ya, dan juga di Heartline Berau 95,9 serta Anda yang mendengarkan kami live streaming di www.heartline.co.id dan juga heartlineradio.com. Tadi ada kayaknya kita beda lagi narasumber. Beda lagi. Setiap menit kita beda orang. Setiap menit beda orang ya. Karena segalanya berubah. Oke. Dalam bahasa artinya pantari. Oke, baik. Oke, silakan mungkin. Baik, ini ada juga Pak Yayat Nurdiansyah. Beliau ini trainer barista juga ya dari Max Coffee. Oke, trainernya ya. Kita harus hati-hati dengan tuan rumah. Oke, Pak Yayat. Iya, selamat pagi Pak Yose. Saya pernah ketemu beberapa waktu lalu ya. Betul. Pak Yayat ini sempat demo juga ya waktu itu beberapa cara membuat kopi, ada macam-macam modelnya dan sebagainya. Pak Yayat ini kalau ngomongin kopi, Pak, kan kita sih sebagai pengunjung ya, kadang-kadang taunya kan di depannya sudah tersaji, tapi apa yang terjadi sebenarnya di belakang sana? Apa yang terjadi Pak di belakang sana? Diapain tuh kopi gitu loh? Oke Pak Yose. Oke, sebelumnya selamat pagi para pendengar Heartline. Yang kalau Pak Yose nanya ada apa nih? Kopinya diapain di dalam? Iya. Oke, sebelumnya di Max Coffee sendiri kita memang pakai full 100% Arabica, itu yang pertama. Jadi Arabica. Yang pasti setiap kopi datang pun kita periksa dulu batch-nya. Jadi kita lihat dulu tanggal roastingnya. Karena kopi yang kita serve di Max Coffee itu hanya boleh di-serve ke customer 1 minggu dari tanggal roasting sampai 6 minggu dari tanggal roasting. Sampai 1 minggu sampai 6 minggu ya? Iya, jadi cuma 1,5 bulan usianya. Kalau lebih dari itu udah nggak enak ya? Sebetulnya kalau enak dibilang sih, kopi masih layak minum, tapi beberapa karakter rasanya akan mulai hilang Pak. Gitu. Nah awalnya dari situ kita periksa, setelah kita periksa baru kita mulai proses membuat kopinya. Nah, proses membuat kopinya sendiri sekarang kita sudah menggunakan metode yang ultimate di dunia kopi, yaitu kita pakai metode yield. Jadi setiap kopi yang kita buat kita timbang berapa gram espresso yang dihasilkan. Kalau dulu kan kita membuatnya berapa mili nih, Kira-kira. Iya kira-kira. Ini kayaknya enak segini. Tapi kalau sekarang udah nggak bisa. Kita ukur berdasarkan berat kopinya sendiri. Jadi espresso yang dihasilkan itu kita sudah tentukan resipinya. Karena kopi itu hidup Pak Yose. Kopi yang 1 minggu dan kopi yang sudah 6 minggu itu pasti akan beda. Makanya perlakuannya akan beda. Tapi dengan kita ukur gramasinya, dengan gram yang sudah kita tentukan, itu kita bisa menjamin rasanya bisa konsisten. Itu tergantung pada apa? Kegraman dan tadi. Gram makanan yang asupan makanan yang dia dapat dong. Kopinya. Nah, waktu di perkebunan. Bisa dari situnya, sebetulnya tergantung dari coffee shopnya sendiri, dia mau menimbulkan karakter apa. Jadi pertama kali kita dapat kopi itu kita trial dulu di labnya kita sama orang-orang R&D kita. Pada saat di trial kita tentukan ini resipinya yang cocok seperti apa untuk ngeluarin semua karakternya. Jadi ada 3 variabel, yaitu pertama dose-nya, kita mau pakai berapa gram yang kita gunakan untuk 2 shot. Setelah dose-nya kita temukan, kita akan cari yieldnya sendiri, berat dari espressonya. Setelah itu baru kita tentukan yieldnya, time-nya, waktunya nih berapa detik. Nah dari sana baru timbul sebuah resipi yang harus diikuti oleh seluruh Max Coffee di Indonesia. Itu yang menjamin konsistensi kita. Wow, jadi ternyata di belakang sana cukup rumit juga ya. Jadi ada rumusnya juga. Kita taunya langsung minum aja gitu. Kita pikir kan ritualnya kayak di rumah ya Bu Claudia ya, ambil, aduk gitu kan. Panas gitu kan, kemudian dinikmati. Tapi ritualnya Kopi lover akan sering datang ke sini karena tahu di belakang ya. Oh ya, saya sering ketemu Bu Claudia. Biasanya di Maxbox ya Bu, sambil baca-baca buku ya. tahu ya.
Muhammad suka baca nggak lihat buku. langsung, lihatnya dari CCTV ternyata. Ternyata kayak film Snowden juga. Betul banget, saya kalau nikmatin kopi itu sambil baca buku. Itu udah bener-bener yang paling top banget deh ya. Terutama di sana di Maxbox ya. itu. Harus ya. Tahu banget ya Mas kayaknya. Oke, ini kita juga ada narasumber baru lagi, ada Christine Putri. Christine. Beliau ini adalah GM dari You Channel. Oh, dari You Channel. Iya. Ya. Tetangga kita juga ya. Juga. Ini juga Christine pagi. Selamat pagi, Iya, ini kalau Christine juga suka kopi juga. pecinta berat kopi. Pecinta berat, waduh. Sama-sama pecinta berat ini perempuan loh Pak Joko. Ini beda ya, tapi beda. Kalau dulu kan era-eranya itu kopi didominasi oleh yang laki-laki. Bener, dulu kopi sangat maco ya. Maco. Iya. Iya, Oke, ini betul. kalau Christine gimana? Menikmati kopinya kayak apa? Kalau saya mungkin agak sedikit berbeda ya. Kalau misalnya orang-orang menikmati kopi itu, kita kan ada cappuccino, ada latte gitu. Kalau saya mungkin lebih dari sisi sedikit ekstrim dari aliran yang berbeda. Kebetulan memang karena punya masalah dengan pencernaan, jadi treatment minum kopi itu agak sedikit berbeda. Jadi kalau misalnya orang-orang sekarang ini banyak minum kopi dengan gula pasir atau ini, kalau saya lebih ke gula kelapa. Gula kelapa. Atau enggak, kadang-kadang kopinya itu dicampur sama VCO, minyak kelapa. Oh. Minyak kelapa itu memberikan rasa yang berbeda memang, dan orang biasanya yang nggak enak banget sih gitu loh. Cuman kalau misalnya untuk seseorang Ini minyak yang kelapa atau santan kelapa? minyak kelapa, Santan kelapa buat sayur lodeh. minyak kelapa. Tapi jangan salah, kalau saya mau latte, instead of pakai susu, saya pakai santan. Jadi santan kelapa ya? santan kelapa yang belum dimasak ya. Jadi memang masih fresh ya, masih mentah itu tuang jadilah latte. Itu lebih Ya, saya pernah baca artikelnya itu. Pakai santan kelapa aja. Iya, pakai jadi susunya itu kalau buat orang yang punya masalah dengan pencernaan itu lebih soothing sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau misalnya orang bilang, oh iya saya minum kopi pagi, karena ada orang yang stop karena mereka merasa bahwa ini nih triggering buat buang air. Jadi kan orang tuh minum kopi hanya karena pengen buang airnya gitu loh supaya lancar gitu. Cuman kalau buat orang yang punya masalah itu bakal pengaruhnya lumayan banyak. Jadi dengan new knowledge dan new habit saja buat beberapa orang yang ini kita menemukan bahwa dengan menggunakan santan itu kopi itu punya different flavor aja sih sebenarnya. Jadi kita menikmatinya dengan cara yang berbeda dan enak aja di pencernaan. Tuh, Bu Claudia ada juga cara gini Bu ya? Ada, saya belum coba sih. Belum pernah coba ya. Saya dalam hal kopi sangat konvensional. Konvensional. Kalau tadi justru malah tadi Pak Yayan ya. Kalau tadi Pak Yayan itu justru malah sama sekali nggak Nggak pakai nambahkan apa-apa. gula, nggak pakai apa. Jadi hanya kopi hitam. Plus airnya pun. Nah kalau masalah air nih mungkin dari Max Coffee sendiri untuk air mineralnya gimana? Dipilih juga atau bagaimana sebetulnya Pak? Ya, kalau air sendiri sih kita memang pakai air bahan baku sumber dari buildingnya ya. Tapi memang kita punya sistem filtrasi yang menstandarkan semua Max Coffee di seluruh Indonesia. Jadi sudah difiltrasi dulu baru masuk ke mesin kopi. Oke. Iya. Oke. Jadi memang Pak Joko ternyata banyak cerita ya. Iya, betul. Banyak cerita di dalam segelas kopi itu ya Pak ya. Nah, harusnya ceritanya ini dikupas Ditulis. dalam sisi bisnisnya. Oh, ditulis. Saya ditulis juga. Jadi cara minum kopi versi Bu Claudia, cara minum kopinya versi Bu siapa Bu? Christine. Bu Christine. Nah, itu harus ditulis ini dan proses di belakangnya kan. Nah, tapi kalau saya melihat tadi Bu Christine bilang cara minum kopi dengan cara yang berbeda ya, sisi kesehatannya kan ada tuh. Jadi kalau saya orang sakit mah minumnya gini. Nah, saya pikir itu kalau bisa diakomodir oleh pemilik coffee shop, maka Bu Christine kemana-mana nggak perlu bawa tadi kan minyak kelapa sendiri kan. Nah, bisa juga kan Pak gitu loh maksudnya. Nah, terus nggak perlu lagi santan. Santannya sediakan aja. Jadi artinya ini kopi dijadikan, jangan bicara klasik tetap harus ada, tapi artinya kalau market emang maunya seperti itu, kita ya harus mau nggak mau ada beberapa outlet yang harus ikut trend market. Kalau daripada mereka bikin kopi yang enggak, contohnya kan ada tadi kita sebutkan kalau di Jogja ada kopi yang kopi arang ya, nah kopi josnya itu dari sisi kesehatannya gimana kita nggak tahu, kenapa nggak kita justru inovasinya itu lari ke kesehatan. Oke, misalkan contohnya depannya di brandingnya ada sakit mah boleh kok minum kopi, nah cara resepnya Bu Christine kan gitu. Nah, itu Pak mungkin yang perlu saya pikir
coffee shop mesti punya inovasi ke situ sih. Gitu. Iya, iya. Oke, Sebenarnya mungkin. sama aja sih kalau misalnya kayak beberapa coffee shop itu kan terus mencoba menggali lagi sebenarnya bisa menghasilkan produk seperti apa sih gitu. Dengan contoh misalnya kopi avocado, kopi yang dicampur-campur dengan buah gitu loh. Cuman akan lebih baik kalau misalnya pemilik dari coffee shop itu have the awareness dari sisi kesehatan yang seperti Bapak bilang tadi. Saya pikir gini loh, ada kopi avocado, ada kopi madu kalau Max Cafe punya ya. Betul. Itu bagus banget, tapi permasalahannya satu, apakah Bapak yakin nggak seluruh pengunjung Max Coffee ini tahu nggak kalau ternyata Bapak punya madunya? Itu mungkin yang kalau saya sebagai konsultan saya ingin customer itu di-educate gitu loh. Mereka tahu. Supaya mereka tahu. Karena kan Bapak produknya bagus banget, produk Nescafe bagus-bagus lah ya. Apalagi kopinya prosesnya dahsyat banget nih. Sayang kalau ternyata target market nggak tahu Pak, gitu sih. Kadang-kadang pebisnis salahnya di situ loh. Nggak membuat customer tahu, yang tahu siapa? Yang tahu di belakangnya. Mungkin akhirnya jadi word of mouth aja, tahu oh ternyata saya udah dikasih tahu Pak Yusuf kemarin waktu oh ada madunya, oh bagus banget ya ada madunya. Tapi kan kalau saya nggak cerita orang lain, belum tentu loh karyawan kita yang di sana selalu bilang karena kesibukan mereka. Kalau di industri entertainment itu disebutnya ada beberapa hal, ada story. Jadi betapa pentingnya kita memang juga di dalam bisnis itu mengekspos the story. Itu kan yang kedua adalah soulnya. Jadi gimana soulnya tuh dapat tuh tadi yang kayak gimana kita menikmati kopinya. It's not about the product. It's how we tell the story. It's how we create the soul gitu kan di dalam sebuah environment kopi nih. Kalau kita bicara soal ngopi. Kalau saya sendiri emang karena pencinta kopi, jadi saya benar-benar pengen dapat soulnya nih kalau ngopi. Jangan sampai ngopi nggak dapat soulnya gitu kan. Soulnya tuh artinya experiencing dari kan kalau Bu Claudia dikasih tahu prosesnya ini tadi, Bu Claudia jadi lebih setia Bu ya. Tahu betul. Nah, jadi madu untuk apa sih? Ibu jadi lebih mantap ya Bu ya. Nah, itu dari sisi customer. Dari gitu. sisi customernya sehingga story-nya bisa apa semua orang bisa tahu gitu ya. Kalau dari sisi biasanya kita di dunia entertain, di dunia hiburan itu paling penting tuh story-nya, gimana kita ini, story behind-nya gitu. Dan soulnya jangan lupa, soulnya tuh artinya yang kitanya nih bisa dapat experiencing-nya supaya benar-benar dapat ininya kopi. Saya tambahkan dikit mungkin dari sisi contohnya kita belajar di produk yang lain. Dulu saya ketika masih profesional kerja di satu perusahaan jewelry, saya ciptakan satu produk itu tokoh karakter hewan yang setia. Saya jualannya simpel, jadi kalau ibu-ibu datang ke outlet jewelry itu kita bilangnya ke ibu-ibu anaknya kan mau nikah kan, ibu tentunya kalau anaknya nikah ibu mau dong supaya anaknya nanti langgeng perkawinannya. Nah serah-serahnya pakai ini aja Bu, ini swan Bu, angsa itu hewan yang paling setia. Beli akhirnya berapapun dibeli, karena apa? Ada ikatan emosional yang kita ciptakan dari produk. Jadi jangan cuma bilang berlian 1 karat 2 karat, jangan, nggak penting, tapi bagaimana menciptakan ini loh produk, kalau beli ini ibu mau kan anak ibu jadi setia. Nah orang Indonesia itu kan percaya bahwa hal-hal yang berbau-bau sedikit ikon mitos itu kan percaya, ini didorong gitu maksud saya. Kalau itu terjadi ternyata penjualnya bagus loh Bu. Hanya gara-gara cerita dari storytellingnya tadi. Kalau Max Coffee kan ikonnya nih kalau saya lihat kan burung hantu ya. Iya. Nah, ini kenapa burung hantu? Biar kayaknya biar saya tidur itu bagi orang-orang seperti saya gitu. Tidur ya. Setelah 5 gelas kopi. Karena ceritanya kan dulu kopi ditemukan oleh seorang penggembala sapi ya. Penggembala kambing. Terus ketika kambingnya makan kopi, kambingnya bisa nari-nari, nggak tidur-tidur katanya. Betul ya Pak ya? Betul. Nah, kurang lebih seperti lalu ada judul di Indonesia Sang Penggembala Sapi. Saling komplement sebenarnya. Kita tanyakan ke ahlinya saja, tanyakan ke Kalau ahlinya. ngomong penulis disambung-sambungin aja pasti. Maksa ya. Sebetulnya gimana? Kenapa ya ngomongin ikon juga mungkin? Filosofinya sendiri sih kenapa kita logonya burung hantu, selain orang minum kopi biasanya awake ya, jadi terbangun, jadi tersadar, jadi melek gitu kan, seperti matanya burung hantu yang besar. Terus kenapa burung hantu juga, karena kita pengen mengudara. Max Coffee pengen mengudara. Nggak, burung hantu kan burung yang dia sebarannya luas, ada di hampir seluruh dunia kecuali di Antartika. Nah dengan filosofi itu kita berharap nanti Max Coffee bisa ada di mana-mana meskipun di Antartika
Gitu, Bu. Oh, jadi Simpel. seperti itu. Gak ada Iya. hubungannya masih gembala. Antar Tika dan antar kita. Oke, ini ada pertanyaan barangkali dari Iya. belakang ya. Nah, tapi kita ambil dulu ya. Oke, Kita ambil dulu. baik. Masih dari Max Coffee dan tentunya Heart Listeners, kami masih terus menemani Anda live sampai dengan pukul 10 nanti.